Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Nah, sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan kembali menjelaskan tentang pelajaran Microsoft Excel. Khususnya dalam hal ini adalah tentang alamat sel. Apakah itu alamat sel? Nah, seperti apa yang dijelaskan di sini, sel itu atau alamat sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris atau bagian terkecil dari suatu lembar kerja dalam Microsoft Excel. Seperti yang kita lihat dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kita akan kembali ke Microsoft Excel dulu. Ya, ini lembar kerja Microsoft Excel itu terdiri dari sederetan abjad dan sederetan angka. Sederetan abjad ini disebut dengan kolom. Dan sederetan angka ini disebut dengan baris. Jumlah kolom dalam sebuah lembar kerja Microsoft Excel itu dari kolom A sampai dengan kolom XFD. Jadi cukup banyak, ya. Ya, jadi dari kolom A sampai XFD. Ya, kalau kita lihat yang terakhir ini, kolom terakhirnya, ya. Jadi cukup luas, A sampai Z, kemudian AA sampai AZ, AA sampai AAZ, ya. Begitu juga, ya, ini nanti terakhir adalah XFD 3 digit. Jadi cukup lebar sebenarnya ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan kolom. Kemudian yang ke bawah, baris, ya, yaitu dari, ini cukup banyak sekali juga barisnya, di mana baris 1 sampai baris 1.048.576. Ya, jadi dari baris 1 sampai dengan 1.048.576. Ya, ini jumlah baris di dalam Microsoft Excel, khususnya 2010 ke atas, ya. Jadi ini jumlah barisnya, ya. Ini tertulis koma, ya. Tidak apa-apa. Jadi, nah, di dalam Microsoft Excel biasanya kalau kita melakukan operasi matematika, itu biasanya kok bisa ya rumusnya otomatis gitu, ya. Apa penyebabnya? Misalnya ada jumlah, ya, ada harga umpamanya. Nah, kalau kita ingin mencari jumlah harga, ya, harga seperti ini, ya, umpamanya di jumlahnya 5, harganya 15.000 misalnya. Ini jumlahnya 15, harganya 20.500. Ini jumlahnya 17, harganya 12.500. Ya, ini jumlahnya umpamanya 25, harganya 25.000. Ya. Untuk menghitung ini, kita beri pemisah dulu, ya. Ini seperti kita udah pernah pelajari ini. Hanya untuk kenapa bisa? Ini secara otomatis, ya. Ini kan bisa rumusnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, alamat sel itu adalah pertemuan baris dan kolom, ya, atau sebut saja kolom dulu, pertemuan kolom dan baris. Nah, misalnya ini berarti kan kolom B baris 3, sedangkan ini kolom C baris juga sama 3, ya. Bisa saja rumusnya adalah kolom B, ya, 3 kali C3. Tarik utang jadi, ya, langsung jadi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat di sini, ya. Kita hubungkan dengan materi tadi, ya. Alamat sel.
ya. Artinya pertemuan antara satu kolom dan satu baris. Seperti ini contohnya adalah kolom C baris 5, disebut dengan C5. Nah, di dalam alamat sel ini kita breakdown lagi atau membuat detail lagi alamat sel dalam Microsoft Excel itu sebetulnya ada 3 model. Pertama, sel relatif. Nah, sel relatif ini apabila digunakan di dalam rumus seperti tadi, B3 sama dengan B3 kali C3. Ya. Apabila di copy ke kanan, maka kolom B dan C itu akan berubah jadi D. Ya. B jadi C, D jadi C jadi D, itu. Berubah, ya. Kan B3 kali C3. Ya. Ya. B3 kali C3. Ketika di copy ke kanan misalnya ini, dari ke kanan, maka seperti ini jadinya. Nggak bisa di copy ke kanan. Dari mana dapat angka ini? Ya. Nah, dari tadi kita lihat B3 kali C3 berarti B3 ini kali ini. Ketika itu di copy ke kanan, maka jadi C3 kali D3. Ya, ini tidak dibenarkan hasilnya. Apa di sini? Tidak ada manfaatnya, ya. Tapi untuk ke bawah, kita lihat B3 kali C3. Suatu sel apabila di copy ke bawah turun, maka yang berubah adalah baris. Kita lihat B3 kali C3 kalau di copy ke bawah jadi B4 kali C4 sehingga akan menyesuaikan dengan angka ini. Nah, inilah yang disebut dengan sel relatif, ya. Kemudian yang kedua ada sel absolut. Apa itu sel absolut? Apabila sel ini digunakan dalam rumus, maka rumusnya atau alamat sel dalam rumus tersebut tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah ini, jadi seperti itu, ya. Misalnya apa? Misalnya biasa kita melakukan perhitungan atau mencari jumlah tertentu, umpamanya begini, menghitung jumlah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya ini barang A, barang B, barang A lagi, barang A lagi. Seperti ini. Jumlah penjualan barang B total, ya. Nah, untuk yang seperti ini, nah bagaimana cara menghitung? Kita menggunakan ini, ya, di dalam jumlah dengan kriteria tertentu dan jumlah bersum, ya, sum bila, ya. Absolut nilai selnya adalah A. Caranya apa? Kutip A.
kemudian D3 kali sampai kali ya, tidak berubah. Tapi di sini kita yang ada dalam bahasa dolar ini tidak berubah. Alamat selnya itu dikunci. Contoh absolut baris, berarti kalau disebut absolut baris, yang dikunci barisnya. Bagaimana cara mengetahui sel absolut baris atau kolom? Apabila letak tanda dolar di kiri daripada di kirinya dolarnya. Nah, ini disebut absolut baris. Di kolomnya gimana? Kolomnya tidak ada dolar lagi. Berarti ini semi absolut atau disebut dengan absolut. Dolar berada di depan kolom atau di kiri daripada huruf atau dolar itu paling yang ini bila di copy barisnya tidak berubah barisnya, yang ini apabila di copy kolomnya tidak berubah kolomnya. Tapi yang ini masih bisa berubah kolom apabila di copy ke kanan, dan ini masih bisa berubah baris apabila di copy ke bawah. Nah, bagaimana contohnya dalam membuktikan ini? Contoh, kita kembali ke Microsoft Excel. Ya. Nah, misalnya begini. Kita akan membuat daftar perkalian. Nah, seperti ini. Lalu kita copy. Ya. Ini hanya untuk anu saja ya. Ini bukan ini yang kita harus jelaskan. Tapi ini hanya untuk mempraktekkan lebih cepat ya. Kita pakai spesial pos saja ini supaya lebih cepat. Ini menggunakan satu rumus saja, ya, bisa, ya. Caranya gimana? Ini yang ini kunci barisnya, ya, agar ini selalu dipakai. Ini kali ini jangan dikunci barisnya, yang ini, karena berbeda angkanya, ya. Ini kunci apanya? Kolomnya, karena kolomnya sama, tapi barisnya berbeda. Kalau ini kunci barisnya karena kolomnya berbeda, nilainya akan berubah, ya. Contoh begini. B2 ini selalu akan kita gunakan sebagai pengali dari yang ini. 1 kali B2, A4 atau 2 kali B2, 3 kali B2, sehingga ini harus dikunci barisnya. Ya, cara mengunci baris, kita boleh menekan tombol di keyboard F4 sebanyak 2 kali. Ya, ini terkunci baris.
setelah di sini di copy jadi A12 ya, berarti ini ini apa diabsurkan, apa dia tidak boleh barisnya. Ketika barisnya dikunci, maka A3 tidak akan berubah, bisa berubah jadi A4 dan seterusnya. Nah, yang ini sekarang ini apanya absurkan, karena kita mau copy ke kanan ini pasti nggak bisa. Kenapa? Kalau untuk copy ke kanan, logikanya adalah ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini, atau 1 kali 4 dapat 4 harusnya. Ini 24. Kenapa 24? Harusnya di sini adalah E2 benar kali A 3 berubah apa A yang di sini A-nya. Caranya langsung tulis saja dalam kali kalau pakai tombol F4 ya. Sering mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir yang diprediksi terjadi pada H+3 Lebaran dan H+7 Lebaran atau setelah tanggal 16 dan 20 Mei 2021. Kepada pengguna angkutan jalan, kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan baik di jalan tol, jalan arteri hingga ke jalan-jalan terkecil di pemukiman penduduk. Dikutip melalui covid19.go.id, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Wiki Adipatmiko menekankan antisipasi proses pembelajaran dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran melalui sekarang digitalisasi diperluas dan digitalisasi siap-siap. Karena itu pemerintah belum menerapkan protokol kesehatan. Jadi 3M, 5M apa ya, M ya, memastikan ya protokol kesehatan